dalam acara Buka Mata, Buka Telinga, edisi hari Ahad 25 Januari 2026. Acara Buka Mata, Buka Telinga kita bersama Dr. Sarbini Abdul Murad. Sudah bergabung bersama kita melalui aplikasi Zoom ya. Assalamualaikum Dr. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana, sehat dok? Alhamdulillah. Siap. Ini sepertinya udah nggak sabar lagi nih, Dokter Ben ini ingin apa ya, istilahnya berteriak gitu ya. Dok, topik kita di malam hari ini Buka Mata Buka Telinga, apa yang akan diangkat? Lalu Dokter Ben ini mengundang siapa nih di acara BMBT kita malam hari ini? Ya, kita malam ini Mas Angga kita coba ngambil tema yang lagi hangat sekarang nih tentang BOP itu, Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza. Dan ini saya pikir ini harus kita diskusikan pada malam hari ini dengan pakar yang tepat ini, Mas Angga. Iya. Sama ini lagi pakar ini lagi rame nih, tarik-tarik ke hampir semua media nih untuk menyampaikan Betul. Masalah yang krusial ini. Kita pun pada sebel sama semuanya kayaknya nih. Nah, maka kita undang pada malam hari ini adalah Bang Faisal Assegaf. Nah, ini yang kedua beliau hadir di sini. Dan mudah-mudahan para pendengar Rasil ini bisa menikmati sajian yang disampaikan oleh pakar Timur Tengah ini. Iya. Assalamualaikum Bang Faisal Assegaf. Waalaikumsalam Mas Angga, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dapat kembali mengudara di Rasil nih ya. Alhamdulillah Bang Faisal. Memang tadi kalau Dr. Ben sebut bahwa yang sedang hangat sekarang gitu ya, Board of Peace. Sebagai pembuka dari Dr. Ben, apa dok untuk diskusi kita di malam hari ini? Dan kita mencoba untuk diskusi nih Mas Angga, masalah Dewan Perdamaian atau BOP ini adalah karena memang kita ini tiba-tiba dikagetkan ya dengan penerimaan Pak Presiden Prabowo Subianto menerima Indonesia menjadi salah satu anggota BOP ini yang memang tujuannya ya kita tahulah tujuannya yang disampaikan oleh Trump, dan kita kagetnya adalah bahwa kenapa presiden tidak seperti Eropa gitu ya, kayak si Putin artinya mencoba untuk tahu raca ini ya dicecep dulu lah, artinya jangan langsung di Davos tawarin langsung tanda tangan tanpa ada mengetahui latar belakang dari semua cerita di balik itu semuanya. Ini yang sebenarnya yang kita buat kaget kita. Kenapa presiden ini kok sepolos itu gitu loh? Kadang-kadang saya tuh heran sendiri loh, Mas Angga. Heran saya tuh kenapa ini presiden tercinta kita ini udah si Trump teleponnya langsung siap komandan gitu loh. Artinya siap Trump gitu loh. Kayak gitulah bahasa yang bikin kita ini terkaget-kaget. Dan kemudian pihak Pak Menlu Sugeno dalam menjelaskan ini kan nggak terlalu detail ya, sangat normatif sekali ya, sehingga kita juga melihat bahwa sebenarnya pihak Kemlu pun puyeng juga mencari ayat-ayat untuk membenarkan langkah presiden ini. Gimana cara ininya gitu ya, Kemenlu nih? Gimana ceritanya ini? Kita lihat pertama Pak Presiden terakhir kan dengan ada gitu Indonesia di situ banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang kekerasan penderitaan Gaza udah jauh berkurang segala macam itu. Saya pikir ini salah baca berita nih, atau salah yang bisik ini. Jadi ini yang kita akan coba diskusi malam ini, Mas Angga. Maka kita undang Bang Faisal Assegaf untuk sama-sama kita diskusi kira-kira apakah ini langkah tepat Indonesia ya, tepat sama itu, kemudian bagaimana konsekuensi buat kita dan buat Palestina. Ini paling penting sekali. Tapi sebagai prolog itu, Mas Angga. Iya, baik Dr. Ben. Apakah Board of Peace Donald Trump untuk Palestina atau untuk Israel? Ini kalau kalimatnya mau kita lengkapin begitu ya. Ikhwan Ahwat, Anda juga bisa bergabung bersama kami, nanti silahkan sampaikan komentar ataupun pertanyaannya ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999720. Kita akan ke Bang Faisal Assegaf. Analisanya selain memang beliau ini sebagai wartawan senior gitu ya, juga turun ke banyak tempat konflik termasuk juga ke Gaza di tengah dinamika politik global yang ini bukan hanya kalimat hangat ya, tapi juga sudah memanas terus gitu. Bang Faisal melihat alurnya dulu nih,
alurnya dulu. Kok bisa sih tahu-tahu Prabowo itu ketika dia ngopi bareng di Davos itu ya, tahu-tahu menandatangani gitu. Ngopi bareng Trump tuh, tahu-tahu tanda tangan. Dan dia pasti kan udah tahu kan Eropa akan bersikap seperti apa, lalu juga negara-negara Arab akan bersikap seperti apa. Oh, Indonesia begini aja deh gitu ya. Kalau tadi dengan model dia ketemu Trump itu langsung hormat, padahal Trump itu latar belakangnya bukan militer. Bagaimana kita melihat alur BOP ini sampai Indonesia itu diwanti-wanti oleh banyak negara, hati-hati. Media Indonesia juga tuh beberapa hari ini menyoroti itu, hati-hati Indonesia. Tapi kan ini sikap dari presidennya. Bagaimana memulai analisanya dari Bang Faisal Asegaf? Yang pertama, keputusan Prabowo akhirnya bergabung dengan Dewan Perdamaian bikinan Trump ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau kita lihat dari sikap Prabowo sebelumnya. Kalau kita ambil mundur ke belakang Juli 2000 tahun lalu, ketika ada konferensi di New York, jadi deklarasi New York yang akhirnya salah satunya adalah mendukung proposal damai Trump, kemudian juga mendukung perlucutan senjata Hamas, dan di situ ada 19 negara, mayoritas negara Arab dan Muslim. Kemudian juga 2 bulan kemudian pada September saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB, itu Prabowo, saya kira ini Presiden Indonesia pertama yang menekankan pentingnya jaminan keamanan dan keselamatan bagi Israel sebagai penjajah terhadap Palestina agar terwujud perdamaian antara kedua negara. Nah, puncaknya yaitu dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Kalau kita lihat momentumnya sekarang ini kan puncaknya bergabung dengan Dewan Perdamaian. Nah, kalau misalkan Pak Prabowo bersikap seperti itu, saya kira ini aneh ya. Perdamaian itu baru muncul ketika keadilan ditegakkan. Selama ini kan bangsa Palestina tidak pernah mendapatkan keadilan. Ketika Perang Gaza 2 tahun, ICJ, Mahkamah Internasional, International Court of Justice, sudah menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Amnesty International juga sama, Human Rights Watch juga sama. Terus Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi di Palestina juga sama, menyatakan terjadi genosida di Gaza. Bahkan ICC, Pengadilan Kejahatan Internasional, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024. Ya, jadi sebelum Israel mendapatkan sanksi atas kejahatan genosidanya di Gaza, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, sanksi sebagai sebuah negara ya. Kemudian juga Netanyahu ditangkap dan diadili, Yoav Gallant juga begitu, ya saya kira kurang pantas kalau seorang pemimpin yang selalu menyatakan bahwa kita, negara kita mendukung perjuangan Palestina, tapi kita menyatakan bahwa kita perlu menjamin keamanan dan keselamatan Israel sebagai sebuah penjajah, padahal tidak pernah mengenai sanksi. Nah, terus yang kedua yang ingin sampaikan adalah sebenarnya Dewan Perdamaian bikinan Trump ini tidak pantas untuk dimasuki. Dan dari 19 negara yang menandatangani Kamis lalu, itu 13 negara mayoritas Muslim, berpenduduk mayoritas Muslim. Ya, Indonesia, Turki, Arab Saudi. Nah, itu kenapa saya bilang tidak pantas. Pertama, ini lembaga yang namanya Dewan Perdamaian, tapi dibikin oleh seorang presiden yang suka bikin onar. Kita tahu sebelum meluncurkan Dewan Perdamaian di Davos kemarin, Kamis lalu itu, di sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, itu kan Trump sebelumnya menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dengan alasan kejahatan narkotik dan sebagainya. Ini kan sebuah pelanggaran hukum internasional. Kemudian juga Trump menghasut demonstran di Iran untuk terus melakukan demonstrasi sampai rezim mullah terguling di Iran. Kemudian Trump mengancam akan merebut Greenland. Jadi lembaga yang namanya sebenarnya dari namanya juga nggak pantas dibuat oleh Trump. Orang yang bahkan Trump sudah menyatakan sebelum meluncurkan Dewan Perdamaian ini, bahwa dia tidak lagi butuh hukum internasional. Ya itu jadi nggak pantas seorang presiden yang suka bikin onar, suka melanggar hukum internasional, tiba-tiba membuat lembaga namanya Dewan Perdamaian. Nah, dari kontradiksi antara nama yang dibuat Trump dengan kebijakannya sendiri, kebijakan luar negerinya, kepentingan politiknya itu sendiri, itu ya lembaga ini tidak layak untuk dimasuki oleh siapapun. Artinya nggak akan terwujud perdamaian versi banyak pihak jika yang membuat adalah tukang onar.
yang sudah menyatakan tidak lagi butuh hukum internasional. Nah, yang kedua adalah Dewan Perdamaian ini lebih otoriter daripada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kan ada 15 anggota. 5 anggota tetap punya hak veto, Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. 10 anggota tidak tetap yang dipilih tiap tahun dan itu tidak punya hak veto. Ini dari 15, 5 yang punya. Nah, sedangkan Dewan Perdamaian hanya Trump sendiri yang punya hak veto. Artinya kan ini lembaga otoriter. Walaupun semua anggotanya Dewan nanti memutuskan sebuah isu, ya dalam hal ini Gaza, mereka sepakat yang memang bagus untuk kepentingan warga Gaza ataupun rakyat Palestina secara keseluruhan, saya yakin Trump akan memveto itu. Karena ya itu tadi, kebijakan Trump ini adalah selalu pro-Israel. Jadi aneh ketika dalam konteks Indonesia Presiden Prabowo memutuskan untuk masuk ke Dewan Perdamaian dengan kata lain untuk kepentingan Palestina, untuk kepentingan rakyat Gaza supaya tercipta perdamaian. Kalau kita kembali ke rekam jejak Presiden Trump, periode pertama 2017 sampai 2021 itu yang paling fenomenal adalah Trump menyatakan bahwa Amerika mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Ini kan melanggar hukum internasional. Karena dari dulu status Yerusalem itu, Israel pun udah melanggar. Dari dulu status Yerusalem adalah di bawah hukum internasional. Tapi Trump menguatkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh Israel melalui hukum dasar Yerusalem, disahkan Knesset pada 1980. Nah, Trump mengakui itu pada 6 Desember 2017. Kemudian dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, itu kan itu saja sudah menunjukkan bahwa Trump itu sangat pro-Israel. Dan buat saya adalah Trump ini adalah presiden Amerika kedua paling berjasa setelah Harry Truman. Harry Truman ketika Israel dideklarasikan hanya butuh 11 menit dia untuk mengakui berdirinya Israel. Bukan kemerdekaan ya, berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Nah, terus kemudian ya dengan rekam jejak ini ya harusnya pemerintah mempertimbangkan dengan, menurut saya nggak pantas juga kita masuk ke sana. Karena Dewan Perdamaian ini bukan untuk kepentingan Gaza. Apalagi untuk kepentingan Palestina secara keseluruhan. Bisa kita lihat ketika Kamis lalu acara penandatanganan, Jared Kushner kan merilis video apa rencana Gaza baru. Artinya di sini cuma untuk kepentingan bisnis ya, karena memang background dari latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha. Tidak berbicara bagaimana Gaza nantinya untuk kesejahteraan keamanan rakyat Palestina. Tidak berbicara bagaimana tentang solusi dua negara. Jadi di sini apalagi kita tahu proposal damai Trump yang juga didukung oleh Oki Liga Arab ya termasuk Indonesia, itu kan tidak memberikan sanksi terhadap Israel, tidak menerapkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, padahal itu lembaga di bawah PBB. Jadi ya menurut saya ya sebaiknya ya Presiden Prabowo segera keluar dari Dewan Perdamaian itu sendiri. Karena dari draft piagam Dewan Perdamaian yang saya baca itu yang dilampirkan undangan kepada kepala negara untuk ikut waktu di Davos, itu tidak ada Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tertulisnya hanya Dewan Perdamaian. Iya. Jelas ini suatu kesalahan. Bisa dikatakan itu, Bu? Iya. Kalau misalkan kita lihat juga mitra Eropa itu kan nolak gitu ya. Mereka nggak setuju lah gitu. Ini kira-kira pertimbangan Prabowo apa nih ketika Eropa justru ya Eropa aja nolak gitu, gimana Bang? Iya. Balik lagi apa yang dilakukan Trump selama ini, dia selalu menjadikan tarif sebagai ancaman. Nah, bisa aja. Ini kan negara yang 19 yang nanda tangan kan semua negara inferior kalau berkonfrontasi dengan Amerika. Beda dengan Inggris, Perancis, Rusia. Itu punya posisi tawar yang ya bisa ya seimbang lah dengan Amerika. Sedangkan negara yang kemarin Arab Saudi, terus Indonesia, Turki dan lain-lain itu kan secara politik, ekonomi maupun militer ya masih mengandalkan Amerika. Kita pernah dikenai tarif yang 15% ketika bergabung dengan BRIC, kan ancamannya itu. Buru-buru kita nego ke Amerika. Nah, kemarin juga Trump mengeluarkan siapapun negara yang berbisnis dengan Amerika akan ada tambahan kenaikan tarif 25%.
tarif masuk ke mana ke Amerika untuk produknya. Hmm. Saya kira ya Trump, negara-negara yang bergabung adalah negara-negara yang takut dengan ancaman Trump, ya karena sudah terbukti Trump selalu melakukan tarif ekonomi sebagai senjata untuk menekan negara-negara lain untuk mengikuti kepentingan politiknya. Nah, jangan lupa juga ini adalah sebuah keberhasilan diplomasi Amerika sekaligus Israel. Karena Amerika tidak bisa dilepaskan dari Israel. Apapun, kalau untuk konteks Timur Tengah, apapun yang dilakukan Trump itu pasti untuk kepentingan Israel. Nah, di sini kenapa saya bilang tadi keberhasilan? Karena di Dewan Perdamaian ini ada dua negara yang posisinya penting dalam dunia Islam. Yang pertama adalah Arab Saudi. Ini adalah negara tempat kiblatnya umat Islam. Ada dua kota suci di sana, Mekah dan Madinah, kiblatnya Ka'bah di situ kan ada. Jadi apapun yang dilakukan Saudi nanti sedikit banyak itu akan mempengaruhi cara pandang masyarakat Muslim di berbagai negara lainnya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia. Indonesia ini negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan moderat. Jadi bisa menggaet. Dan Netanyahu Rabu, sehari sebelum acara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian, Netanyahu kan sudah menyatakan bahwa dia akan bergabung di sana. Nah, jadi dengan masuknya dua negara ini, artinya 13 negara Arab Muslim yang sudah menandatangani Kamis lalu, itu artinya mereka ada dalam perahu yang sama dengan Amerika dengan Israel. Karena Dewan Perdamaian ini akan mengelola berwenang dengan pelaksanaan pasukan internasional di Gaza. Yang mandat utamanya adalah melucuti senjata Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya. Sampai Gaza demilitarisasi. Tidak ada lagi kelompok bersenjata di sana. Nah, dalam konteks Indonesia, ini aneh. Presiden dari sebuah bangsa yang pernah dijajah, tiba-tiba ikut skenario penjajah untuk memaksa kelompok pejuang menyerah. Itu kan aneh. Aneh. Ya sangat aneh. Coba kalau dulu kita zaman Belanda kita disuruh menyerah, kita pasti tidak akan pernah merdeka. Nah, seolah-olah kita lupa, pemerintah seolah-olah lupa bahwa kita bangsa yang pernah dijajah. Kenapa kita berada dalam satu perahu yang kepentingannya untuk kepentingan penjajah? Kritikan dari berbagai pihak datang, gitu ya. MUI langsung memberikan statement, NGO kepalestinaan juga langsung memberikan statement. Tapi yang menarik bagi netizen di dunia maya ini ketika Dino Patijalal gitu ya, mempertanyakan langsung gitu ya di tweetnya gitu atau di postingannya, langsung bertanya ke Menteri Luar Negeri gitu ya sebagai negosiator untuk Dewan Perdamaian. Banyak sekali pertanyaannya di situ gitu ya. Kalau kita baca komennya juga luar biasa gitu ya. Ada seperti Menlu itu bahkan pihak Kemenlu kalau melihat dari statement-statementnya gitu ya seperti memang kebingungan juga gitu, apalagi pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan belum lagi bicara angka gitu ya ketika Indonesia harus iuran juga berapa itu ada gitu kesalahan. Jadi kita bisa free maksimum keanggotaan 3 tahun itu di piagamnya ya, di piagam Dewan. Tapi kalau untuk permanen itu bayar $1 miliar. Nah itu. Lalu juga ada kita belum memutuskan apakah untuk sampai 3 tahun saja atau untuk permanen. Tapi kan kalau dilihat masa jabatan Trump, dia kan habis nanti 2028, 2 tahun lagi. Dan kemungkinan Dewan Perdamaian ini tidak akan berlanjut karena Trump tidak mungkin lagi ikut pemilihan umum Presiden Amerika karena sudah 2 kali kan dia berkontestasi. Iya, belum lagi ada pertanyaan kalau misalkan Benjamin Netanyahu masuk ke board ini itu kan gimana gitu ya. Nah, ini artinya ada sebuah normalisasi relasi antar para pemimpin negara Arab Muslim dengan Israel. Bayangkan kita ada di dalam satu ruangan, misalkan Dewan Perdamaian bersidang. Kita ada dalam satu ruangan dengan penjahat perang. Kan itu udah jelas, yang memutuskan adalah ICC. Di mana muka kita di mata rakyat Palestina. Karena saya juga waktu sudah dapat dari sumber saya di Hamas ya mereka menyayangkan kok Indonesia bisa sih gabung dalam Dewan Perdamaian. Ya ini akan merusak citra Indonesia juga. Kalau misalkan pemerintah atau Prabowo Menteri Luar Negeri bilang kita bisa ikut berkontribusi untuk perdamaian, mana mungkin bisa ikut berkontribusi terhadap itu kalau yang megang hak itu cuma Trump.
Walaupun kita berjuang keras untuk kepentingan Palestina, kalau tidak sesuai kepentingan politik Trump yang pro Israel, ya itu apapun keputusan itu tidak akan bisa berlaku. Oke, saya akan ke Dr. Ben terlebih dahulu. Selanjutnya, Dr. Ben, ini kan ada juga orang yang melihat Dewan Perdamaian ini jadi proyek real estate-nya Trump gitu ya. Betul-betul mengesampingkan Gaza, betul-betul mengesampingkan hak-hak rakyat Gaza, hak-hak kemanusiaannya gitu. Bagaimana, Dok? Ini Dewan sepertinya nggak akan steril kan gitu ya dari tujuan perdamaian ini. Tujuan sebenarnya dokter mungkin bisa lihat, udah ini tujuan udah kebaca nih kalau Amerika sama di belakangnya ada Israel nih. Bagaimana, Dok? Ya, sebenarnya Mas Angga, kita ini udah ngeh sebenarnya. Publik udah ngeh dengan apa yang direncanakan oleh Trump. Semua kita ngeh. Jadi memang sejak awal kan dia ingin buat satu kota di pinggir apa namanya itu, river apa tuh istilahnya itu. River of the Sea. Iya, jadi tempat yang begitu nyaman lah, hampir sama kayak di mana ya Mas Angga tuh, di daerah Sinai itu, daerah Samsek gitu ya, kakak gitulah yang buat wah udah dirancang sama si Trump ini kan, itu sejak lama loh Mas Angga. Jadi sebenarnya itu ada dua agenda sebenarnya dari Amerika itu ya. Agenda yang pertama memang untuk mencaplok itu kan, dengan membagi Gaza 3 area itu kan, agak hijau, kuning sama merah kan. Nah, utara kan dikosongin sekarang tuh, mau ke hijau, kemudian dibuat bariernya itu di tengah itu di yellow area itu. Jadi memang Gaza mau dibuat kota yang ada impian si Trump itu, maka sejarahnya waktu dia presentasi di Davos kan dia sampaikan itu kan sebenarnya. Makanya ada agenda-agenda yang menurut saya maksudnya ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan sebenarnya itu. Jadi ini sebenarnya nggak terbaca sama Prabowo. Tapi satu sisi ya, kita memang nggak 100% Prabowo salah ya dengan keterbatasan. Karena kan kalau kita dengar dari orang-orang terdekat ya, informasi-informasi yang kita dengar secara umum bahwa Prabowo ini kan agak membatasi akses ke dia kan, nggak semua orang bisa ke dia. Jadi informasi tentang Gaza apa dikatakan bahwa dia semua kan ambrol semua, bukan hal yang kita disampaikan oleh beliau kan. Karena apa? Karena informasi yang beliau terima mungkin informasi yang 5 tahun yang lalu, mungkin atau 10 tahun yang lalu mungkin. Dan kita harus tahu enggak bahwa Prabowo ini dengan Israel itu udah berinteraksi udah lama beliau dengan Israel. Jadi mindset beliau sama mindset kebanyakan kita ini agak opposite, agak beda gitu ya. Jadi beliau melihat sisi kemanusiaan. Jadi dengan statement beliau mengatakan bahwa kita juga memberi jaminan keamanan bagi Israel. Itu kan hal yang aneh kan, aneh bin ajaib kan. Keamanan bagi Israel gimana ceritanya itu. Jadi ada informasi yang bias yang beliau terima, sehingga keputusan beliau ambil ini memang membuat Kemlu ini kan sakit kepala nih, dan pada publik kira-kira apa dasar atau alasan yang tepat disampaikan ke publik dengan keputusan Indonesia menjadi bagian dari anggota BOP ini kan. Ini kan sama-sama kita lihat seperti itu. Dan maka saya melihat sisi lain Mas Angga, bahwa sebenarnya Prabowo ini nggak terlalu anti banget sama Israel, nggak anti banget dia sebenarnya. Kalau kita nggak speak up Mas Angga, itu bisa jadi besok itu udah buka hubungan diplomatik sama Israel sama beliau. Karena memang ada relasi, misalnya kayak Rothschild itu buka pabrik kabel ya, apa yang di Batam atau di mana itu kan, itu dengan adiknya Prabowo. Artinya ada hubungan-hubungan yang secara bisnis sudah berlangsung. Jadi nggak aneh kita bahwa kenapa Prabowo ini cepat mengambil keputusan, kemudian tidak berani secara tegas mengatakan bahwa Israel melakukan genosida. Kemudian yang dua kita aneh, sudah jelas-jelas ya bahwa pasukan yang ISF itu kan pasukan yang memang untuk menutupi Hamas kan. Iya. Kan itu kan terang-terangan disampaikan sebenarnya. Tapi masih berpikir bangun batalion komposit lah, kita bangun rumah sakit lah, nanti ada pasukan BNI lah. Ya saya pikir ini kok nggak nyambung nih Prabowo ini antara apa yang dimaukan oleh Benyamin Netanyahu dan Trump dengan apa yang di pikirannya Prabowo tuh. Jadi nggak matching gitu loh. Jadi seperti kata Bang Faisal tadi itu memang sejak lama udah menjadi pemikiran Prabowo untuk memainkan peran Indonesia di Gaza. Tapi yang dimainkan peran itu
menurut kita ini memegang peran panggung orang gitu, panggung orang ya. Kita di panggung sesuai gendang-gendang Trump sama si Benjamin. Nah itu persoalan kedua, Mas Angga, ini DPR, Komisi 1 khususnya ya, Pak Putut Adianto gitu. Jadi sebenarnya kalau ada gejolak-gejolak dari publik ya, gejolak itu gejolak ya, walaupun agak spesifik ya, tapi kan gejolak penolakan dari publik. Sebenarnya indikasi-indikasi harus cepat segera ditangkap oleh DPR untuk dia buat hearing sama pemerintah. Panggil, dia nggak panggil presiden, panggil Kemlu lah. Ini gimana nih kita dengar karena ada berisik semua nih. Rumah Faisal nih berisik nih masalah ini. Apa yang harus ya kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh DPR. Ini persoalannya hari ini. Yang koalisi, rata-rata koalisi kan, yang oposisi nggak ada. Nasdem sama PDIP ini kan oposisi bukan, koalisi bukan ini. Bin Ajaib itu kan ini partai ini kan. Nah jadi itu persoalan. Nah kita speak up teriak-teriak, beliau nggak baca gitu kan. Kemudian yang nama Pak Sugiono, kita tahulah kemampuan beliau itu waktu baca yang konferensi pers tuh yang beliau undang banyak diplomat itu masuk Bureno itu kan gugup kan. Gitu, waduh kalau sampai kayak gini bagus Bang Faisal jadi Menlu. jadi saya lihat banyak hal yang bobol ya Mas Angga, bobol. Sehingga kita nih berpikir ada apa nih Pak Prabowo? Ada satu kebanggaan beliau tuh, kebanggaan. Jadi yang kebanggaannya itu yang kalau kita tarik-tarik ya nggak ada dasar. Nah, yang kemudian Mas Angga saya lihat juga bahwa Prabowo ini orang spontan. Karena mungkin bawaan militer kan spontan ya apa spontan kan. Saya lihat begini Mas Angga. Ketika datang Presiden Lula Presiden Brazil kan pertemuan, saking senang dia spontan dia ngomong apa? Indonesia akan kita ajarin bahasa Portugis ya. Mungkin masih ingat Mas Angga tuh. Karena Brazil kan menggunakan bahasa Portugis. Satu-satunya Amerika Latin yang menggunakan bahasa Portugis kan di Brazil. Nah, seperti itu spontan beliau saking senang yang ada dengan Lula untuk menghormati Lula. Nah, ngomong seperti itu. Kan logikanya nggak masuk. Kita bahasa Inggris belepotan, orang kita kan guru kurang bahasa Portugis, bahasa abad pertengahan. Gimana ceritanya ini? Jadi saya lihat spontan itu yang terjadi pada beliau. Tapi sebagai seorang presiden, spontan itu kan punya konsekuensi. Pejabat publik ini. Beda ke spontan rakyat biasa yang nggak ada konsekuensi. Dan itu presiden itu ketika Trump ngomong ke Prabowo untuk pengirim pasukan ya siap 20.000 bisa siap mengirimkan, itu kan spontan dia sampaikan itu kan. Jadi nggak melakukan kajian secara gitu. Nah seperti sama Putin gitu kan, cuma ada kajian. Kenapa ada kajian semua? Karena presiden ini membuka, ada hearing dia buka semua kesempatan, dia ada diskusi orang-orang terdekat dia kan. Ini ada persoalan besar, apa yang harus saya lakukan? Ini berjalan. Ini kan Prabowo enggak dia. Tiba-tiba gedebak statement seperti itu kan. Puyeng kita semuanya apa? Sama kayak evakuasi pasien dari Gaza. Udah tahu Israel udah bawa skenario dia dikuat orangnya evakuasi 1.000 orang. Betul teriak itu ada urusan. Untung nggak jadi. Gimana kita semuanya. Jadi ini yang saya lihat Mas Angga bahwa ini adalah jebakan yang terjadi oleh Prabowo. Dan saya seperti kata Bang Faisal tadi itu, kita bisa bayangkan satu ruangan ini ada Benjamin, ada Prabowo. Nah, kita juga bisa melihat sisi lain. Sepertilah lateral kita Mas Angga ya, bahwa bisa jadi ini upaya Trump sebagai Abraham Accord ini untuk perdamaian pengakuan Indonesia terhadap Israel dengan cara-cara yang lebih smooth ya, lebih halus. Seakan-akan bicara masalah BOP, tapi ada juga unsur-unsur yang lain kan. Kita bisa lihat bagaimana interaksi Benjamin Netanyahu dengan Prabowo, intens nantinya kalau ini terlibatkan. Saya bisa bayangkan lah bagaimana pikirannya Prabowo ketika ketemu, bagaimana publik melihat itu misalnya kan. Saya lihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Trump dan itu memang sudah berlangsung lama. Nah, maka momentum apapun saya pikirnya arahnya untuk normalisasi hubungan dengan Israel, maka celah itu akan terus dibuka oleh Amerika sehingga nanti itu ada namanya relasi politik yang bisa berjalan. Kalau bisnis oke lah secara terbuka belum, tapi secara ilegal kan masih terus berlangsung hari ini ya. Jadi politik ini perlu
jadi momentum-momentum apalah. Kita lihat misalnya gini, Mas Angga. Misalnya di Tel Aviv ada foto presiden-presiden, ada Trump, terus ada fotonya Prabowo kan. Iya. Itu kan bukan kusuk-kusuk. Nanti pasti ada skenario yang dilakukan oleh presiden. Kenapa Prabowo masuk di situ kan? Itu kan tidak lepas dari di sidang umum PBB yang Israel itu pidato yang sangat herois. Wah, selalu Israel selalu sama Prabowo itu selalu sama kita ini lucu ya. Jadi ini yang saya pikir Mas Angga, ya kita selaku warga negara ya tugas kita adalah melakukan speak up kan, melakukan teriakan-teriakan, apakah secara halus atau gaya atau baik kayak kasar atau apa yang kita harus lakukan itu untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman orang-orang yang kata misalkan orang-orang yang membuat onar kan. Iya. Sisi Trump ada emang aneh, dia bukan cuma ini buat puyeng mikir dia kan. Memang ini harus kita waspada, kita harus berteriak dan kita terus mendorong DPR yang nggak boleh diem saya diem baik ini saya nggak bisa DPR diem ini kan masalah besar ini. Jadi kita harapkan dalam hari ini mungkin siapa yang suratin DPR gitu ya, artinya kita DPR panggil gitu loh Menlu terutama untuk jelasin ini semua. Saya pikir itu Mas Angga. Jika fungsi pengawasannya jalan, ya DPR harus segera memanggil gitu ya, Menlu ataupun presiden gitu ya. Tapi tadi gambarannya udah sepertinya Dr. Ben tahu sendiri gitu ya, ini DPR udah seperti apa sekarang gitu ya. Tapi kalau melihat respon dari pihak Palestina sendiri Dok, apakah ada info Dok? Atau dari para pejuang gitu ya, atau dari kelompok Hamas tahu tentang peristiwa kemarin? Udah tahu belum Dok respon-respon mereka nih ya? Sepertinya belum ada statement ya dari Hamas atau apapun yang sikap dari Prabowo ini. Mungkin tadi Bang besok sudah sampaikan. Mungkin besok saya Mas Angga besok ketemu sama teman-teman Palestina besok. Kemudian ingin tanya lah, dia akan coba. Besok kita ketemu besok Mas Angga untuk bisa mendengar lah bagaimana pendapat mereka tentang BOP ini ya. Memang seperti kata Bang Faisal tadi itu memang kelompok Hamas ya kecewa. Bukan cuma Hamas ya, tapi Palestina secara umum kecewa. Otoritas Palestina nggak dimasukkan, padahal mereka sudah latihan, sudah di-brief sama Mesir, sebetulnya nggak dipakai. Iya. Jadi tapi bukan cuma kelompok-kelompok pejuang, tapi Palestina secara umum itu sangat-sangat kecewa. Sama ibaratkan begini Mas Angga, ketika tsunami di Aceh yang meluluh lantakkan Aceh, itu sama kayak Gaza juga kan. Kemudian ada BRR, kemudian ini sangat dilibatin, yang mau semua donatur asing kan aneh, nggak mungkin. Dan ini seperti kejadian di Gaza hari ini kan. Jadi dengan tidak melibatkan Palestina, saya pikir ini sesuatu hal yang konyol kan. Dan kemudian konyol juga, memang agak serba salah nih memang. Dan mungkin Bapak Faisal bisa jelasin kenapa bisa Turki ya. Turki kan gini, ini kan yang agak mungkin yang agak membuat Prabowo juga mungkin ya, ini mungkin yang membuat dia bisa menerima itu kok negara-negara Islam udah masuk semua ya, Mesir masuk, Saudi Arabia, Turki segala macam. Masa saya enggak? Mungkin bisa juga dia berpikir demikian, ada yang ambisi kan, mengambisi. Pak ini gimana Pak? Arab udah masuk. Oh udah. Kata oke masuk kata. Ya udah kita masuk juga. Kemudian berpikir seperti spontan. Jadi spontan seperti itu kan bisa mungkin juga terjadi seperti itu. Dan mungkin Bang Faisal bisa jelasin kenapa Turki ya, Turki kan ya kan lebih tegas selama ini kan. Kemudian bisa masuk juga. Ini gimana ceritanya nanti? Tapi itu Mas Angga. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bicara soal masa depan Gaza, apalagi judulnya tadi Dewan ini untuk merekonstruksi Gaza tanpa melibatkan rakyat Palestina. Nah, Bang Faisal, terus juga tadi negara-negara yang bergabung juga apakah itu jadi pertimbangan tuh buat Indonesia, negara-negara Arab tuh? Ya, ini adalah kecerdasan Trump kalau saya melihat. Artinya begini, Trump itu sudah bisa mengkalkulasi bahwa sebenarnya tidak ada pemimpin Arab dan Muslim yang serius, jujur dan solid dalam membela Palestina. Jadi ini yang paling monumental adalah ketika Trump mengakui Yerusalem, baik Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel. Itu padahal itu Trump melaksanakan undang-undang yang berlaku di Amerika, yaitu Jerusalem Embassy Act. Yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih undang-undang yang memang disetujui oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1995. Artinya nih
Partai Demokrat. Jadi kalau kita melihat mau di Amerika siapapun yang memimpin dari Demokrat atau Republik sebenarnya sama saja pro Israel. Nah, ini kan selama jadi menurut undang-undang itu karena ini isu sensitif pemindahan kedutaan, pengakuan itu, jadi bisa diulur 6 bulan selama presiden itu menjabat. Jadi ada kewajiban bagi presiden Amerika siapapun sejak undang-undang itu ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 1995 untuk melaksanakan undang-undang itu. Tapi kalau pertimbangannya akan terjadi perang agama, karena ini kan sensitif masalah Yerusalem, itu boleh diundur, boleh dimolorkan 6 bulan. Kalau masih 6 bulan, jadi bisa. Nah, pada saat Trump itulah, Trump pertama kali jadi presiden langsung membuat kejutan itu. Itu artinya Trump sudah mengkalkulasi, paling pemimpin Arab dan Muslim cuma bisa ngecam doang. Kan emang kenyataannya seperti itu. Iya, iya. Iya, rakyat di negara-negara Arab dan Muslim cuma bisa demo kecuali yang kerajaan ya, kayak Arab Saudi nggak mungkin demo, UEA nggak mungkin demo, Qatar nggak mungkin demo, ya kan negara-negara kerajaan kan nggak mungkin demo. Nah, jadi memang, nah sama dengan ketika Trump membuat Dewan Perdamaian ini ada dua sisi yang bisa kita lihat. Trump juga, ya tadi seperti saya, Trump bisa mengkalkulasi, ini nggak ada kok yang serius mikirin Palestina. Turki ketika terjadi serangan 7 Oktober, kan Turki Erdogan rajin tuh, wah ini tentara Nazi, Benjamin Netanyahu adalah Hitler. Tapi dia cuma sekedar di omongan doang. Jadi nggak ada tindakan nyata. Seperti itu. Nah yang kedua, karena tahu ini adalah sebenarnya bentuk-bentuk frustasi. Barat maupun Arab maupun Muslim sebenarnya mereka udah frustasi. Mau nyelesain masalah Palestina dari mana? Ini baru nyelesain Gaza aja. Sebelum perang, Gaza sudah diblokade oleh Israel sejak 2007. 2007 sampai 2007 itu sampai 2023 kan terjadi perang 5 kali. Iya, iya. Desember 2008 sampai Januari 2009. Kemudian perang November 2012. Kemudian perang 2014. Kemudian perang Mei 2021. Nah, terakhir kan perang 2 tahun. Nah, dari 2007 sampai sekarang tidak ada satupun pemimpin Arab maupun Muslim yang bisa memaksa Israel mencabut blokade. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Ya, ya. Jadi artinya ketika kita bicara bahwa tentang solusi 2 negara dan lain-lain, itu kejauhan. Ada persoalan-persoalan penting yang signifikan yang bisa membantu rakyat Gaza segera, yaitu tadi mencabut blokade Gaza. Yeah. Kemudian di tepi barat ada tembok pemisah. Tidak ada yang bisa itu dibangun sejak 2002 oleh Israel, panjangnya 750 km. Itu udah mengambil tanahnya Palestina, terutama lahan-lahan pertanian. Tidak, jadi kita ini terlalu jauh bicara tentang kemerdekaan Palestina, solusi 2 negara. Nggak ada kita para pemimpin Arab dan Muslim bersatu solid memaksa Israel untuk merobohkan tembok. Itu kan seperti tembok Berlin. Iya, tembok pemisah. Terus kemudian poin ketiga, isu ketiga, tidak ada pemimpin Arab Muslim yang bersatu untuk memaksa Israel agar mengosongkan permukiman mereka yang ilegal secara hukum internasional di tepi barat. Itu kan ada 250-an. Jadi kita terlalu jauh berbicara tentang kemerdekaan Palestina, tentang solusi 2 negara yang sebenarnya juga itu bukan aspirasi bangsa Palestina, itu kan konsep asing yang dipaksakan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Trump ini bisa membaca ke arah itu, bahwa nggak ada loh pemimpin Arab Muslim yang serius bela Palestina. Mereka membela dengan formalitas. Jadi ya itulah makanya Amerika dengan Israel bisa menguasai arena dalam isu Palestina. Dan kita hanya ikut-ikutan karena itu para pemimpin Arab Muslim sadar mereka nggak bisa apa-apa karena masing-masing kepentingannya beda. Kepentingan Turki dengan Arab Saudi dengan isu Palestina beda. Kepentingan Indonesia pun bisa beda dengan Arab Saudi. Iya. Jadi masing-masing punya kepentingan berbeda-beda dan itulah yang disadari Trump. Jadi ini sebenarnya menjadi kritikan. Apa yang dilakukan Trump dengan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan ke Yerusalem dari ibu kota Tel Aviv. Sekarang Trump yang istilahnya bagaimana bikin Gaza agar ini kita itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Nah, itulah akhirnya kesimpulannya Palestina nggak akan pernah ada. Palestina negara hayalan sesuai tesis saya. Karena kesalahan dasar ada di kita, bukan di Trump ataupun di Israel. Nah, kira-kira kekhawatiran terbesar dari Israel sendiri itu apa tuh dengan dia terus berada menjadikan Amerika Serikat sebagai tamengnya? Khawatirannya maksudnya?
Kekhawatiran Israel gitu ya terbesarnya apa gitu sekarang nih? Sebenarnya selama ada kelompok bersenjata di Gaza maupun Hmm. di tepi barat, itu adalah menjadi ancaman terbesar bagi Hmm. Israel. Hmm. Hmm. Kan seperti Netanyahu bilang, selama masih ada Hamas di Gaza, Hmm. Hmm. kita tidak akan terus membombardir Gaza sampai Gaza lenyap. Kan itu salah satu tujuan perangnya. Dan pakai cara apapun. Melenyapkan Hmm. Hamas, ya, dan mendelimilitarisasi Gaza. Itu kan tujuan Ya, perangnya. ya. Kenapa itu selalu menjadi ancaman terbesar selama ada milisi bersenjata, selama ada kelompok penjuang bersenjata, ya, Hmm. bukan bukan Hmm. batu ketika Intifada pertama. Ya, ya. Karena Israel ini adalah negara imigran. Hmm. Hmm. Mungkin 90-an% Imigran. penduduk Israel adalah imigran. Ya, ya. Imigran itu kan pindah dari negara asal ke negara lain, itu kan ada, mereka kan butuh jaminan. Salah Hmm. satu jaminannya keamanan. Ketika Hmm. mereka tidak merasa aman, ternyata Hamas bisa ya nembus pertahanan waktu serangan 7 Oktober 2023. Hmm. Cara pandang pemerintah Israel berbeda, cara Hmm. pandang masyarakat Israel berbeda, terutama di wilayah selatan yang berbatasan Ya, dengan Gaza. ya. Itu kan mereka sudah nggak merasa aman, makanya terjadi Hmm. banyak Hmm. eksodus. Selama 2 tahun perang itu kan terjadi banyak eksodus, saya lupa ratusan ribu lah. Hmm. Hmm. Mereka kembali, karena dui kenegaraan kan bisa di Israel. Mereka kembali ke negara asal mereka. Hmm. Hmm. Jadi Dengan selama ya. ada kelompok pejuang bersenjata di Nah, Palestina, baik di Gaza maupun tepi barat, hmm. Israel akan selalu khawatir. Itulah kekhawatiran terbesarnya. Hmm. Makanya Hmm. itu tadi, Trump mencoba mengakomodir kepentingan Israel. Bukan hanya kepentingan Netanyahu ini, keamanan Iya, Israel. iya. Ini kepentingan sebagai sebuah bangsa negara Israel. Jadi ya Hmm. bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang di Hmm. Palestina. Hmm. Hmm. Dan itulah anehnya kenapa akhirnya 13 negara Arab dan Muslim kemarin Hmm. Kamis lalu ikut dalam Ah. Dewan Perdamaian yang tujuannya untuk Hmm. menghabisi kelompok pejuang Palestina. Hmm. Dan yang beliau lagi berarti kan negara-negara Arab, negara-negara Muslim ini itu bukan kekhawatiran Israel sama sekali, bukan gitu ya. Bukan, Apalagi, mereka apalagi, mereka sudah tahu kok. iya, Karena apalagi ya Indonesia. bisanya Hmm. bisanya cuma ngecam doang, Ah. bisanya cuma mengutuk doang, nggak lebih kok. Nggak Hmm. ada yang Hmm. berani nyerang kecuali Iran ya dalam konteks Hmm. kemarin. Hmm. Dan Iran juga yang membantu, mendanai, melatih Hamas, Jihad Islam dan Hizbullah yang Hmm. sama-sama Hmm. anti Israel. Hmm. Dan pertanyaan secara geopolitik, justru negara-negara Arab ini yang khawatir sama Israel dan Amerika gitu ya. Khawatir mereka Iya, iya, benar. dijatuhkan. Jadi Iya. gitu. Nah, makanya kita lihat kenapa negara-negara yang masuk ini, pertama kalau kita lihat di situ ada negara-negara yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Secara Ya. umum semua negara Arab Muslim ini yang masuk di 13 tadi yang saya sebut, yang masuk di dalam Dewan Perdamaian adalah negara yang secara politik, ekonomi, dan militer ya inferior kalau Nah. berkonfrontasi dengan Amerika. Hmm. Hmm. Artinya Amerika sudah tahu ini negara di bawah saya, jadi saya bisa ancam apapun kalau mereka nggak mau Hmm. masuk. Ini kan Trump butuh legitimasi. Dengan adanya 13 negara Arab dan Muslim kemarin menandatangani, dia merasa punya legitimasi. Nih Iya, buktinya Arab iya. dan Muslim setuju kok dengan proyek Dewan Perdamaian kita, Iya, iya, iya. kan gitu. Hmm. Nah, kalau kita lihat di situ ada negara yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Hmm. Ada Turki, negara Arab Muslim pertama, negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama loh, punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Kalau dibilang banyak yang berkoar-koar Erdogan, wah sangat ini. Iya, Dia tidak serius. Harusnya kalau dia serius mutusin hubungan diplomatik kan itu. iya. Itu maksud saya keseriusan tadi. Nah, nah, nah. Yang kedua ada Uni Emirat Arab, Hmm. ada Bahrain, ada Maroko. Itu udah melalui perjanjian Ibrahim 2020 September. Kemudian ada Mesir, negara Arab pertama yang punya hubungan diplomatik 1979. Kemudian ada Yordania 1994. Kemudian ada Uzbekistan, ada Azerbaijan yang pemasok 40% kebutuhan minyaknya Israel. Itu semua dari situ. Ada Kazakhstan. Itu semua punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, yang kedua kalau kita lihat, ini negara-negara yang sangat mengandalkan sistem pertahanan negaranya pada persenjataan Amerika. Ya semua negara Arab Ya. Teluk tadi. Ada Arab Saudi, ada UAE, ada Qatar, ada Bahrain. Itu kan 4 dari 6 negara Arab Teluk itu sangat mengandalkan sistem pertahanan negaranya kepada persenjataan Amerika. Bukan hanya pertahanan negara, tapi keberlangsungan rezimnya.
Makanya ketika ada revolusi Arab 2011 yang menjatuhkan Gaddafi, terus menjatuhkan Presiden Husni Mubarak di Mesir, pertama kali menjatuhkan Presiden Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, itu kan menyasar negara-negara yang secara notabene tidak ya ada yang memang murni gerakan rakyat, tapi Barat situ sudah menyeleksi. Kalau misalkan Husni Mubarak disebut diktator, terus Gaddafi disebut diktator, kemudian yang terakhir adalah Bashar al-Assad disebut diktator, kenapa ya negara-negara kerajaan itu bisa aman? Kan itu kan negara kerajaan kan atau secara otoritarianis, otoriter. Iya, nggak mungkin kerajaan ada yang demokratis. Itu pasti otoriter. Kenapa nggak itu yang disasar oleh revolusi Arab? Oke. Kalau tadi Dr. Ben bertanya, ada apa ini sebenarnya negara-negara ini gitu ya, lalu juga termasuk ada apa nih dengan Indonesia. Tadi Bang Faisal di awal sudah menyebut ada perang tarif, berarti bisa kita katakan ada uang juga di sini sebenarnya, gitu ya Bang Faisal ya. Ada uang di sini. Di Davos kemarin mungkin ada pembicaraan uang juga ini. Saya nggak mau spekulasi ya. Maksud saya kalau lihat jejak Trump, dia pasti akan menekan negara lain untuk memaksakan kepentingan politiknya, salah satunya dengan menerapkan tarif yang besar untuk produk jasa yang mau masuk ke Amerika. Nah, kalau misalkan spekulasi bahwa negara-negara ini masuk ada transaksi bersifat ekonomi terkait uang atau bisnis atau apapun, ya saya terus terang saja nggak mau berspekulasi karena saya memang tidak punya informasi tentang itu. Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang menyimak siaran langsung Buka Mata Buka Telinga. Apakah Board of Peace Donald Trump untuk Palestina? Kita menghadirkan narasumber Bang Faisal Asegaf, pengamat Timur Tengah, dan tentu saja dengan Dr. Sarbini Abdul Murad. Kami mengundang Anda untuk bergabung. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999970. Dr. Ben dan juga Bang Faisal, kita akan ke beberapa WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar ya. Ini ada Pak Budi, menyimak selalu di siaran malam hari ini. Begitupun ini Bu Ani, Bismillah insya Allah hadir menyimak Buka Mata Buka Telinga di malam hari ini. Begitupun ini Bu Mariati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita suarakan, kita turun ke jalan agar keputusan Prabowo yang mengatasnamakan Indonesia itu dibatalkan. Dan kita jadikan Board of Peace ini menjadi pengalaman yang tidak berarti, potongan yang tidak berarti. Meskipun bumi berguncang, Gaza Palestina harus tetap ada di bumi ini. Semoga Dr. Ben dan Bang Faisal selalu mendapatkan rahmat Allah SWT. Oke, ini dari Bu Mariati di Sukabumi. Ada komentarnya Dr. Ben? Ya, benar seperti kata Bu Mariati, memang ini tugas kita untuk kita ingatkan pemimpin kita bahwa langkah menjadi membernya BOP ini memang langkah yang keliru, dan memang kita tugas kita lah untuk kita menyampaikan ini kepada Pak Presiden. Dan saya pikir juga Mas Angga bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini memang sebaiknya itu harus dikonsultasi dulu dengan pihak-pihak yang punya kapasitas untuk bisa mengeluarkan pandangannya, itu apakah tim ahli DPR atau Kementerian Luar Negeri, tidak dengan mengambil keputusan sendiri yang itu bisa menimbulkan deviasi daripada hasil yang kita akan alami nantinya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa Indonesia memang sebenarnya negara yang sangat sangat diharapkan sebenarnya untuk bisa memberikan nilai-nilai positif dalam perdamaian di Gaza ini. Sangat diharapkan oleh banyak pihak. Tapi tinggal bagaimana Indonesia bisa memainkan peran yang signifikan, yang terukur, ya, sehingga keberadaan Indonesia ini benar-benar bisa bermanfaat besar bagi rakyat Palestina, khususnya di Gaza, dengan langkah-langkah yang lebih taktis, ya. Artinya harus menginventarisir lah apa persoalan, apa yang bisa dilakukan, bagaimana implementasi perjanjian yang pertama dan sebagainya. Dan Prabowo pun harus juga berani mengatakan Trump itu adalah bla 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 gitu. Tapi ini enggak, ada telepon datang kucuk-kucuk, walaupun saya pikir ya Pak beliau itu kan anti asing, tapi beliau kok dengan asing nih kok
kok nggak berani mengatakan tidak gitu ya. Jadi itu saya pikir sudah saatnya lah Bapak Presiden itu untuk mempertanyakan kepada Trump yang itu menjadi catatan dari rakyat Indonesia terhadap beliau kan. Dan ini harus terbuka, harus berani. Si Trump ini kan orangnya terbuka orangnya kan. Sekarang saya kayak Imam Dhani ya. Imam Dhani ngomong fasis depan si Trump, ini nggak marah si Trump. Kata Trump, saya ngomong apa yang Anda ngomongkan. Si Trump fasis, kemudian Israel melakukan genocida, tidak berani dia sampaikan. Si Trump biasa saja. Ini pekeuh ini yang membuat kita ini nggak bisa untuk mengeluarkan satu pendapat kita ini sebenarnya itu adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang memang selama ini menggumpal di kalangan rakyat Indonesia. Ini harus Trump nggak boleh kita tuh hanya tanda tangan urusan nanti lah, nggak bisa seperti itu kan. Ini saya pikir ya belum terlambat Pak Presiden untuk bisa mengevaluasi kembali dan legowo lah menerima masukan dari semua pihak sehingga Indonesia menjadi garda terdepan dalam membela Palestina dan tidak mengecewakan lah. Kira-kira gitu Mas Angga. Iya. Ada Pak Ahmad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, apalagi mendengar Menlu Bu Retno, ini mungkin tidak akan terjadi. Bagaimana menurut Dr. Ben dan Bang Faisal? Oke. Ini dibandingkan dengan pemerintahan sebelum ini, bagaimana Bang Faisal? Secara politik kita lihat kan memang PDI yang berkuasa sebelumnya itu betul-betul kalau kita lihat ya memegang apa yang jadi prinsip dasar dari Bung Karno. Apakah memang kalau ini Menlunya Bu Retno nggak akan seperti ini? Pak Ahmad di Bogor. Siapa dulu nih? Pak Ben aja dulu ya? Pak Sarbini ya? Oke, Bang Faisal dulu deh. Oh iya. Ya saya yakin nggak akan seperti itu. Karena selama 2 periode pemerintahan Jokowi, terus juga Menlunya juga Bu Retno juga 2 periode, itu tidak pernah Bu Retno berbicara ada embel-embel tambahan. Jadi ketika bicara kita mendukung perjuangan bangsa Palestina, tidak ada embel-embel seperti yang diucapkan Pak Prabowo bahwa kita akan mengaku Israel kalau Israel mengakui Palestina. Tidak pernah ada embel-embel itu. Apalagi ada embel-embel harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Iya. Itu tidak pernah ada disampaikan oleh Bu Retno selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Oke, Dr. Ben, dari Dr. Ben. Benar-benar kata Bang Faisal tadi itu. Tapi ini enggak. Itu kita berasumsi kalau itu presidennya Jokowi kan. Tapi kalau misalnya menduskan Bu Retno, presidennya Prabowo, mungkin Bu Retno pun kan beda juga. Beda juga kan. Karena pas masanya Pak Jokowi memang untuk luar negeri beliau tuh tutup mata lah, udah terserah Bu Retno lah. Dia nggak cawe-cawe istilahnya. Tapi sekarang ini memang untuk panglima luar negeri itu di take over sama presiden gitu loh. Jadi Menlu itu nggak bisa dia banyak komentar. Makanya saya pikir kalau Bu Retno sekarang pun dengan Presiden Prabowo pun agak sulit untuk tidak mengikuti alurnya pemikiran dari presiden, karena memang Kemlu ini memang serba salah ya. Saya dapat informasi dari teman-teman Kemlu ini. Sekarang Kemlu kita ajak ngobrol nih Mas Angga, masalah Palestina nggak berani sekarang tuh, agak susah sekarang tuh. Saya berapa kali saya ajak untuk ngobrol masalah pasukan ISF tuh nggak berani mereka untuk. Jadi sekarang tuh beda sama masa Bu Retno. Masa Bu Retno tuh sepertinya Kemlu itu fun aja mereka ngobrol, no problem, mereka udah punya kerangka gitu Mas Angga. Terus sekarang ini kita ajak tuh nggak ada berani. Saya berapa orang teman-teman saya yang dekat saya ajak tuh untuk dengan alasan, saya tahu lah alasan sebenarnya bukan alasan krusial sebenarnya dia untuk tidak bicara masalah Palestina. Nah sampai segitunya sekarang Mas Angga, artinya kenapa? Karena memang Menlu hari ini beda sama Menlu yang kemarin itu, ditambah dengan presiden juga beda cara pandangan melihat masalah Palestina, sehingga ya diplomat kita kan tergantung presiden kan. Walaupun mereka tuh mengatakan itu bukan hati nurani, tapi dia kan harus mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh presiden. Nggak mungkin dia mengatakan punya second opinion yang lain kan. Kalau presiden yang mengatakan A, mungkin dia mengatakan B. Nah, kira-kira gitu Mas Angga. Iya.
Selanjutnya ini dari 0878992466 sekian-sekian, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Indonesia itu dengan masuk Dewan Perdamaian melanggar Undang-Undang 1945? Kalau kita lihat di sini Indonesia masuk terlibat dalam proyek jahat Amerika dan Israel. Walaupun dalihnya itu perdamaian Gaza, padahal jelas Palestina tidak dilibatkan karena Palestina ini milik orang Palestina. Bagaimana menurut para narasumber? Baik, saya ke Bang Faisal dulu ya. Ya, kalau amanah konstitusi itu kan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Segala jenis penjajahan. Nah, kita sudah sepakat, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat rakyat Indonesia, bahwa yang disebut penjajahan sekarang yang harus kita hapuskan adalah penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini kan aturan umumnya amanah konstitusi. Nah, inilah kelemahan kita. Ketika Amerika mendukung Israel, mereka punya hukum positif. Mereka bikin undang-undang yang memang mengkhususkan untuk mendukung Israel. Kita kan cuma amanah konstitusi secara umum. Artinya tidak ada panduan khusus, aturan turunan, yaitu bentuknya undang-undang. Bagaimana cara kita membela Palestina? Nah, disinilah ada istilahnya celah bagi pemerintah. Prabowo bisa bilang kita masuk ke sini adalah bagian untuk membantu mewujudkan perdamaian di Gaza. Itu artinya aturan umum yang dalam amanah konstitusi pembukaan undang-undang dasar itu sendiri itu harusnya diturunkan dalam bentuk aturan khusus, yaitu dalam bentuk undang-undang. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Kalau ditanya salah satu ciri keseriusan pemerintah atau sebuah negara itu membela Palestina, itu bisa kelihatan mereka punya aturan khusus nggak tentang Palestina. Kalau kita contohin Amerika punya tadi Yerusalem Embassy Act, karena itu isu yang paling sensitif dan isu paling inti dari penjajahan Israel terhadap Palestina. Yaitu soal perebutan Yerusalem, kota suci bagi 3 agama, yang punya nilai prestis secara agama dan juga mempunyai potensi sumber ekonomi yang pendapatan ekonomi yang sangat besar. Mekah Madinah satu agama aja, orang nggak perlu ada flyer promo, ayo ke umroh, haji, promo potongan sekian, kan nggak mungkin, ada kewajiban agama. Ya sama dengan penguasa Yerusalem. Itu Amerika menunjukkan bahwa Amerika sebagai sebuah negara serius membela Israel. Nah, terus kita lihat kalau contohnya Iran di bawah rezim Mullah itu serius bisa dibilang apa? Karena mereka dari awal 1979 terbentuknya rezim Mullah setelah kemenangan revolusi Islam, mereka sudah mendeklarasikan anti-Zionis. Kalau negara-negara Arab Muslim lainnya pro-Palestina, tapi tidak anti-Zionis. Sedangkan Iran pro-Palestina sekaligus anti-Zionis. Nah, itu mereka buktikan apa? Mereka membantu, mendanai pendirian Hamas, Jihad Islam, kemudian milisi, mendanai, melatih, dan mempersenjatai di awal. Terus juga Hizbullah. Itu mereka, itu bentuk keseriusan bahwa mereka mendukung Palestina. Itu investigasi The Sunday Times selama 2014 sampai 2020 kalau tidak salah itu Iran menggelontorkan 220 juta dolar untuk Hamas saja ya, bukan Jihad Islam. Nah, kemudian untuk Hizbullah tahun lalu itu 1 miliar dolar. Artinya ini salah satu bentuk keseriusan. Nah, kalau Indonesia ini kan belum ada undang-undang. Bagaimana cara, misalkan begini, kalau di Libanon itu ada undang-undang yang mempidanakan siapa saja entitas individu, bisnis atau politik yang melakukan kontak dengan Israel. Hukumannya kalau nggak salah penjara 1 tahun. Ada undang-undangnya itu punya. ya? Ada. Kita tidak punya undang-undang itu. Iya. Makanya akhirnya terjadi hubungan bisnis, kontak antara tokoh politik. Kita tahu kan undangan akademisi, tokoh agama ke Israel, atas nama Israel. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak ada aturan. Nah, inilah yang menjadi polemik setiap kali kita masuk atau ikut skenario Amerika, yaitu proposal damai Trump kita ikut. Padahal itu jelas demilitarisasi Gaza, pelucutan senjata Hamas. Kemudian Dewan Perdamaian kita ikut, padahal sama tujuannya untuk melenyapkan semua pejuang Palestina di Gaza. Tapi kan tidak ada aturan yang baku. Nah, ini kan aturan umum pembukaan undang-undang dasar. Nah, sekarang aturan turunannya mana? Itu untuk maksud saya itu untuk menunjukkan bahwa sebuah negara itu serius dalam
apa sih istilahnya, mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Oke, Dokter Ben, ini sepertinya ada agenda besar ini ya kita untuk terus berbicara dengan ya DPR, dengan tokoh-tokoh, turunan nyata mendukung Palestina itu apa dari undang-undang tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu, gitu ya Dok ya? Kalau bisa Betul. sampai ada aturan yang jelas, contoh untuk BDS aja, kan sampai sekarang belum beres-beres nih untuk boykot produk kan, apalagi turunan-turunan yang model kayak Libanon tadi. Ini tapi kan perlu banget nih bagi masyarakat Indonesia sepertinya. Sebenarnya ini menarik ini, Hmm. Mas Angga. Iya. Tapi nanti kalau memang harus ada hearing itu, apakah MUI itu mana hearing sama DPR itu, dan usul Bang Faisal ini sebagai pas banget Hmm. untuk membuat undang-undang satu yang sama seperti rencana pemerintah buat undang-undang anti asing itu kan, asing yang saya pikir juga ini tepat juga yang kita buat undang-undang satu, karena ada contoh dari beberapa negara yang memang Hmm. kalau ada entitas anak bangsa yang berinteraksi dengan Israel itu harus dianggap pengkhianat. Misalnya nggak ada yang namanya 51 orang turis Israel dapat visa, kita kan sakit kepala ya begini. Kalau bisa cuma satu turis Israel dapat visa dikeluarkan oleh Menteri Imigrasi, kita kan nggak harus mikir gitu kan. Artinya udah jelas kita ini anti penjajahan, Hmm. jelas kita ini mengecam, mengutuk keganasan Israel dengan genosida di Gaza. Tapi ketika ada turis dikasih visa, gara-gara apa? Gara-gara mereka membuat bisnis di sini kan ngaco. Artinya saya pikir kok sungsang pikiran gitu. Ini memang harus memang di-clearkan bahwa harus jangan standar ganda. Saya pikir ini kan gini Mas Angga. Saya selalu bilang di media sosial saya, andai kata nggak ada ini saya speak up tentang bagaimana ganasnya Israel, bagaimana penjajahan Israel terhadap tanah Palestina, mungkin udah kapan-kapan pemerintah buat kedubes Israel di Jakarta dengan alasan bisnis segala macam ini itu kan. Karena ada gerakan-gerakan inilah, maka saya lihat bahwa sebenarnya pemerintah sendiri nggak serius-serius amat loh Mas Angga. Dan saya pernah ngobrol sama orang di Kemlu ya. Kemlu ngomongnya apa, tapi departemen lain misalnya perdagangan jalan terus. Saya pernah ngomong sama Zulhas dulu ketika beliau mendak, nggak ada ide beliau untuk bisa mencari tahu gimana dari Israel kan, nggak ada. Sampai beliau bilang ini, saya setuju boykot produk-produk Israel seperti Pizza Hut, ya gitu saya pun bisa Pak. Jadi bukan Bapak selaku Mendak kan. Nah itu makanya persoalan makanya. Apalagi kita masuk OECD ya. OECD ini kan salah satunya adalah rekomendasi Israel juga tuh harus ada. Gitu. Sampai hari kita bisa belum masuk itu kan. Salah satu mungkin itu yang terjadi. Nah, ini kan dengan wawancara dengan Bu Retno kan. Jadi ini Mas Angga bahwa ini agak krusial kita ini punya undang-undang ya. Undang-undang yang jelas mengatakan bahwa nggak ada entitas, ada bangsa yang yang berinteraksi dengan Israel, apakah resmi maupun tidak resmi, sehingga pihak imigrasi pun tegas menolak setiap ada turis yang datang dari Israel ataupun pakai double dua negara. Misalkan dia kan itu paspor ada dua ada, paspor Israel sama paspor dari negara yang lain. Sampai gitu Mas Angga. Jadi kalau ingin betul-betul membela rakyat Palestina tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan ataupun membangun ataupun rekonstruksi, nggak cukup dengan itu aja sebenarnya. Betul. Benar. Ini harus lebih intens lah, intens. Yang mudah-mudahan kita mengharapkan lah, mungkin nggak sekarang ke depan nanti itu ada pemimpin yang memang secara bulat dan secara vokal bisa melakukan itu, seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi. Selanjutnya saya akan ke Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan kru Rasil, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Bapak Faisal, saya rakyat kecil, namun amat sangat prihatin dengan apa yang dilakukan oleh presiden kita yang sepertinya hebat. Masa mau tunduk dengan perampok bangsa-bangsa, yaitu Trump, tukang rampok negara, presiden yang banyak celah. Semoga rakyat Gaza selalu dilindungi. Apalagi kan sudah jelas
two-state solution tidak berlaku dalam kasus Gaza ini. Semua orang juga mungkin harus paham itu. Merdeka Palestina, saya hanya sedih dan bersimpuh saja. Mohon maaf, terima kasih. Oke, saya ke Bang Faisal dulu ini. Ya, kembali lagi saya mau negaskan kenapa akhirnya saya nulis tesis 2008 Palestina Negara Khayalan. Itu salah satu penyebabnya adalah ya tidak ada pemimpin negara Arab Muslim yang jujur, serius dan solid bantu Palestina. Ini kan nggak bisa satu-satu, nggak bisa Iran doang, nggak bisa yang lain doang, tapi harus bareng-bareng. Makanya celah inilah ketidakseriusan dan ketidakjujuran dalam membela Palestina ini nggak ada yang rasa solid. Makanya Trump sejak era pertama meluncurkan namanya proyek normalisasi. Akhirnya bisa menggandeng, ya itu tadi sebelumnya Chad 2019. Chad sebelumnya 60-an udah pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi atas desakan Gaddafi akhirnya diputuskan. Nah, kemudian 2019 ya di masa Netanyahu dan di masa Trump periode pertama akhirnya bisa menggandeng. Kemudian bisa menggandeng lagi itu adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. Sebenarnya ada Sudan, tapi Sudan karena ada konflik internal dalam negeri, akhirnya tidak bisa melanjutkan kesepakatan itu. Artinya di masa Trump ini banyak, ya seperti saya bilang dari awal, Trump ini presiden Amerika paling berjasa buat Israel setelah Amerika kedua setelah Harry Truman. Kalau Harry Truman 11 menit cuma memberi pengakuan presiden Amerika pertama. Kalau ini udah mengaku Yerusalem baik barat maupun timur yang sebenarnya diinginkan oleh tanda kutip ya otoritas Palestina yang inginnya di situ. Karena kita belum pernah ada survei apakah rakyat Palestina, karena kan rakyat Palestina juga nggak semua sama. Ada yang garis keras yang nggak mau mengaku eksistensi Israel, tapi ada juga yang kompromistis seperti otoritas Palestina. Seperti itu. Jadi ya itu tadi. Yang kedua adalah ya Trump bisa menggait. Terakhir itu kan negara Arab, negara Muslim ya termasuk Arab yang mau buka hubungan diplomatik dengan Israel kan terakhir Yordania 1994. Nah, akhirnya ya dengan Trump ada Chad, ada WA, ada Bahrain, ada Maroko. Itu kan sebuah prestasi besar. Nah, sedangkan para pemimpin negara Arab dan Muslim, ya kita ini karena tidak solid, tidak serius, dan jujur, kita bukan hanya jalan di tempat, sudah mundur jauh ke belakang. Ketika Trump bersama Israel bisa menggait negara-negara Arab Muslim masuk untuk punya hubungan resmi, sedangkan apa yang diperjuangkan sejak terbentuknya OKI tahun 1969 setelah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa, itu tidak ada. Tidak ada kemajuan sama sekali. Mundur bahkan. Mundur malah. Kalau kita mundur, Trump malah makin maju. Oke-nya itu tadi, juga karena makin ompong, kelemahannya di kita. Seperti itu. Oke. Ini ada Pak Fahmi ya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya melihatnya dari sudut pandang lain, Dr. Ben. Mungkin Indonesia ini main politik dua kaki. Kemarin BRICS, sekarang Dewan Perdamaian. Mungkin Dewan Perdamaian ini juga tidak akan ada perdamaiannya. Dan Amerika itu jelas dia bloknya akan kemana. Tapi salut sama Eropa, dia paham ini. Bagaimana menurut Dr. Ben? Oke. Dari Pak Fahmi ini. Ya, saya nggak melihat seperti itu ya. Sebenarnya kita politik kita kan bebas-bebas aktif ya. Tapi yang realita hari ini kita ternyata bukan. Tidak bebas, tidak aktif kan. Aktif. Jadi memang oke lah dua kaki gitu. Saya menganggap bahwa permainan dua kaki ini permainan negara yang tidak mandiri, negara yang lemah, itu kan. Jadi kalau kita main satu kaki, berarti kita ini kuat. Ketika dua kaki kita nggak kuat, kita mencari keseimbangan. Gitu. Jadi apa istilah Bung Hatta dulu tuh mengayuh dua batu karang itu memang dulu cocok, sekarang nggak cocok lagi. Contoh saya gini ya, kita lihat kita sama India itu sama-sama kita merdeka dari India ya. Dan mereka punya konflik yang luar biasa, konflik di negara India pecah. India Pakistan, kemudian Pakistan pecah dengan Bangladesh, belum masalah rasial, masalah kasta dan sebagainya. India hari ini dia bisa mengatakan tidak dengan Amerika. Jadi ada undang-undang yang memang itu merugikan negara lain, tapi tidak untuk India. Jadi India itu lebih mandiri. Nah kita ini makanya yang
yang tidak mandiri kan. Kita nggak bisa ambil contoh Cina. Cina pertama negaranya dia kan otoriter ya, otoriter itu beda. Tapi India kan hampir sama kayak kita kan, negara demokratis. Jadi sebenarnya itu kita harus belajar agar kita lebih mandiri lah, bisa tidak, dan kita bisa juga memilih pilihan yang tepat buat kepentingan nasional kita, sehingga kita nggak memilih terpaksa takut apa gitu. Tapi kayak gitu Mas Ali. Oke, Bang Faisal, ada tambahan dari pertanyaan Pak Fahmi ini? Yang mana tadi? Maaf, lupa. Saya dengerin Pak. Apa pertanyaannya, maaf? Ya, Lupa dua saya. kaki. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Indonesia ini dua kaki, gitu. Ada di BRICS, ada juga di Dewan Perdamaian. Dan Dewan Perdamaian ini tidak akan membawa perdamaian. Oke. Ya, menurut saya begini ya. Sebuah negara punya wibawa, punya posisi tawar itu ada 3 faktor. Pertama, secara politik itu dipengaruhi oleh ekonomi dan militer. Jadi faktor ekonomi dan militer itu sangat penting untuk mempengaruhi posisi tawar sebuah negara. Yang ketiga adalah wibawa seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin itu punya prinsip atau tidak? Kalau kita bayangkan dulu Soekarno, ketika negara Indonesia baru merdeka, sedang tertatih-tatih, tapi Soekarno sebagai pemimpin yang punya prinsip, dia punya wibawa di bangsa-bangsa lain, bagi bangsa lain. Bahkan bisa mengkampanyekan bagaimana agar negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka untuk merdeka, ikut jejak Indonesia. Makanya ada konferensi Asia Afrika. Nah, menurut saya, kita sebagai bangsa, kekuatan militer jauh nggak punya posisi tawar. Kekuatan ekonomi juga sama, nggak punya posisi tawar. Nah, tinggal satu prinsip dari pemimpin yang bisa menjadikan negara kita wibawa. Seperti itu. Bicara tentang kewibawaan gitu ya. Kalau negara-negara dari Muslim, negara Muslim sendiri, itu wibawanya sepertinya dipandangnya seperti apa sekarang dari masyarakat Palestina sendiri nih, Dr. Ben. Ketika beberapa waktu lalu ya, waktu pas 7 Oktober genocide itu terus masif gitu ya, itu kita kan nonton video-video rakyat Palestina yang bertanya gitu ya dengan bahasa Arab itu, kemana pemimpin Arab kan gitu kan, sampai mereka dengan raut sedih nangis. Kita baca itu, nonton itu juga, oh ini begini. Ini masalah wibawa ini apakah hilang betul-betul Dok ini ya? Ya, saya pikir memang hari ini memang pemimpin yang Islam yang atau Arab yang konsisten bela Palestina ini kan nggak ada nih. Jadi wibawa seorang itu kan kepada konsistensi dia, kan keikhlasan dia, kemudian apa ya kayak Raja Faisal lah di Saudi Arabia itu. Artinya dia punya uang, punya walaupun militernya lemah ya, tapi dia punya wibawa untuk bisa bantu Palestina. Jadi saya pikir hari-hari ini negara Arab itu kan agak susah ya, Pak. Karena mereka militer mereka banyak tapi tidak kuat, ekonomi mereka lumayan lah, tapi karena mereka itu sangat tergantung dengan Amerika, jadi kewibawaan mereka hilang. Maka ada hadis Nabi itu Mas Angga. Kayak gini, idza dzalla Arab dzalla Islam. Jika terhinanya Arab maka terhinanya Islam. Jadi itu ada kaitannya memang. Hari ini realita kita lihat negara-negara telur antar mereka pun cakar-cakaran kan, antara Uni Emirat Arab sama Saudi Arabia. Kemudian kata dihajar sama Israel, negara Arab cuma bawa KTT darurat, cuma kecam sana kecam sini, ya kan? Karena semua ya bagaimana dibawa, artinya rumah sendiri diserahkan sama orang lain jaga gitu, sama Amerika, panggilan Amerika di mana-mana gitu kan. Jadi gimana wibawa seorang pemimpin yang bisa diharapkan untuk bisa menyelamatkan Palestina. Nah makanya sebenarnya rakyat Palestina sangat mengharapkan Indonesia bisa tampil untuk bisa memberikan alternatif ya, seperti pemimpinnya seperti masa Bung Karno dulu ya. Kalau Bung Karno kan sudah jelas bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel belum Palestina merdeka. Nah maka saya pernah sekali berkunjung nih Mas Angga ke Baitul Quran ya, Baitul apa tuh yang di Baitul apa di Madinah. Lah. Enggak di PDIP ada bait apa? Baitul, oh itu Baitul Hikmah. Enggak, boleh ada satu lembaga yang punya concern untuk bicara masalah Islam ya. Iya. Dan
dapat informasi dari teman-teman PDIP bahwa Bu Megawati sangat konsisten bela Palestina gitu. Jadi dia bisa mengorbankan nama baik, reputasi kan, dengan menolak U20 di Bali. Jadi ini bentuk konsistenan PDIP dalam bela Palestina. Dan ini kan diwariskan oleh Bung Karno kan. Nah sekarang Pak Prabowo kan mencoba untuk mengambil ya, bahwa beliau adalah penjembatan dari Bung Karno untuk politik luar negeri. Ya walaupun dari penampilan oke lah sama ya, tapi kan dari sikap dan sebagainya itu kan belum bisa menyamai Bung Karno dalam hal ini. Iya. Tapi itu Oke. Saya ke pertanyaan terakhir dari pendengar. Ini ada Pak Adi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana masa depan Gaza sendiri menurut Bang Faisal? Kalau misalkan Dewan Perdamaian ini betul-betul nanti akan menancapkan kukunya di Gaza Palestina. Oke. Yang pertama, sebelum terbentuknya Dewan Perdamaian, sebenarnya masa depan Gaza sudah gelap. Ini kita bisa lihat ketika Perang Gaza 2 tahun. Tidak ada satupun pemimpin Arab Muslim yang bisa menghentikan genosida di Gaza. Kalau Trump kan bisa menghentikan karena dia punya ambisi pribadi. Yaitu tadi, dia ingin menjadi presiden Amerika yang punya catatan sejarah yang sangat spektakuler. Ya, dia sudah mewujudkan itu. Mengakui Yerusalem ibu kota Israel, mindahin kedutaan ke Yerusalem, terus juga normalisasi, menggandeng negara-negara Arab dan Muslim untuk mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Yang terakhir yang saya lihat ambisi pribadi Trump sekaligus untuk kepentingan Israel, yaitu bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang Palestina. Jadi sebelum perang Gaza, jauh sebelum perang Gaza sebenarnya masa depan bukan hanya Gaza, Palestina itu udah gelap. Tidak, ya itu tadi seperti saya bilang, tidak ada yang bicara tentang bagaimana cara mencabut blokade Israel terhadap Gaza dari 2007. Itu jauh sebelum perang yang 2 tahun sekarang, sebelum 7 Oktober. Itu kan tidak ada yang bicara. Mereka berbicara sesuatu yang formalitas, solusi 2 negara. Walaupun pada prakteknya itu nggak pernah bisa diwujudkan. Karena baik Amerika, apalagi Israel, tidak mau ada namanya negara Palestina. Karena di semua pemerintahan Israel itu nggak pernah ada platformnya itu bahwa mendukung, membantu terwujudnya negara Palestina. Artinya ada pihak-pihak di Israel maupun di Palestina yang sama-sama tidak mau mengakui eksistensi masing-masing. Nah, dengan kemarin perang Gaza saja, kalau Trump tidak mau turun tangan, memaksakan gencatan senjata, itu perang akan terus berlangsung. Tinggal siapa yang mau menyerah duluan. Kalau Israel menyerah duluan, artinya Israel aib besarnya 2 kali. 7 Oktober sudah dibobol, terus dia juga menyerah. Itu kan nggak mungkin, gengsi sebagai sebuah negara besar. Ini kan yang dilawan milisi, bukan sebuah negara, bukan sebuah angkatan bersenjata sebuah negara. Jadi ya seperti tesis yang saya tulis 2008, saya masih yakin sampai ya bertahun-bertahun kemudian bahwa ya Palestina cuma negara hayalan, bukan hanya Gaza, tapi Palestina sebagai sebuah keseluruhan tidak akan pernah terwujud sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Apakah seperti Spanyol yang menolak bergabung dengan Dewan Perdamaiannya Trump dan menegaskan masa depan Gaza itu ditentukan oleh rakyat Palestina, oleh warga Palestina sendiri gitu ya? Ya memang harus seperti itu seharusnya. Karena survei terakhir itu Oktober 2025 setelah tercapainya gencatan senjata itu 50-an, sekitar 54% kalau saya tidak keliru. Itu mereka menyatakan bahwa mereka mendukung Hamas tetap berkuasa di Gaza. Ini kan bertolak belakang dengan rencana Trump yang didukung oleh negara-negara Arab Muslim. Bertentangan dengan Dewan Perdamaian di mana Indonesia juga ikut masuk. Kok sebuah partai, sebuah kelompok pejuang yang masih disenangi oleh rakyatnya diminta untuk menyerah, diminta untuk tidak lagi terlibat dalam urusan politik Palestina. Itu kan aneh. Orang asing, intervensi asing untuk memaksa rakyat Palestina seperti itu. Dan bahkan masih mayoritas, saya lupa angkanya di survei itu, bahwa mayoritas lebih dari 50% itu masih mendukung perlawanan bersenjata terhadap Israel.
Karena apa yang dilakukan otoritas Palestina yang terbentuk setelah perjanjian Camp David 1993, itu kalau nggak salah otoritas terbentuk 1994. Itu tidak ada kemajuan. Mana perundingan? Nggak ada. Nggak ada hasil perundingan itu. Nggak pernah ada hasil. Nggak, satu pun nggak ada hasil. Malah ya nggak ada sama sekali hasilnya. Ya, ya, ya. Seperti itu. Makanya perlawanan bersenjata ini sebenarnya bentuk frustasi rakyat Palestina yang nggak ada yang bisa diharapkan kalau berdialog dengan Israel. Nggak bisa dipercaya untuk menaati sebuah kesepakatan atau perjanjian. Dari Dr. Ben sendiri, masa depan Palestina ini bagaimana sebenarnya, Dok? Ya berat ya, berat. Saya ingin katakan kondisinya berat ya. Ya artinya kita melihat bagaimana bagaimana lemahnya negara Arab, kemudian internal Palestina juga lagi kacak-kacaran ya. Berat apa ini? Ya kita berdoa sama Allah, semoga Allah memberikan kebaikan, kemudahan bagi saudara-saudara kita. Cuma itu yang bisa kita lakukan, Mas Angga. Walaupun kita juga optimis bahwa akan ada kebaikan, akan ada masa depan lah untuk Palestina. Tetap kita punya optimisme walaupun berat, tapi tetap masih ada celah cahaya untuk bisa kita coba kita ambil hingga ke depan Palestina akan tegak bersama dengan negara-negara Arab lainnya. Ya, itu menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan malam ini karena keterbatasan waktu kita sudah habis ya. Sebagai penutup, saya akan ke Bang Faisal dulu, topik yang kita bahas, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Sebagai penutup dari Bang Faisal apa? Ya, untuk kesekian kalinya saya ingin menegaskan bahwa dukungan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk ekspresi, demonstrasi, narasi, protes atau semacamnya, terus bantuan kemanusiaan, itu untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka. Tapi ini yang selama ini kita tunggu, kesolidan, kejujuran, dan terobosan dari para pemimpin negara Arab Muslim. Itulah yang bisa mewujudkan mimpi bangsa Palestina untuk merdeka. Terima kasih. Oke. Dr. Ben, sebagai penutup dari Dr. Ben apa, Dok, dari diskusi kita malam hari ini? Ya, dari saya saya pikir DPR cobalah memanggil Kementerian Luar Negeri Pak Menlu untuk bisa mempertanyakan ini ya. Artinya cepat inisiatif harus cepat diambil sehingga nggak terlambat. Ya mudah-mudahan dengan ada penjelasan dari pihak pemerintah, maka kita akan tahu duduk masalah sebenarnya alasan Pak Prabowo yang konkret ya, bagian dari BOP ini, sehingga tidak terlambat untuk kita menarik diri kalau memang itu sebuah hal yang keliru dalam sebuah pilihan untuk menjadi bagian dari badan perdamaian ini. Saya pikir itu Mas Angga. Baik. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog kita di malam hari ini di acara Buka Mata Buka Telinga. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para narasumber, Bang Faisal Asegaf. Sama-sama. Terima kasih. Mas Angga, Pak Sarbini, terima kasih. Dr. Ben, terima kasih banyak Dr. Ben. Dan juga Mas Angga. Iwan Ahwat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.